Tema yang diangkat oleh panitia cukup menarik, menimbang pergantian nama Biin Mafo menjadi Sonaf Besi. Lalu muncul pertanyaan di benak saya, benarkah Sonaf Besi menggantikan Biin Mafo? Sudah ada 2 atau 3 narasumber yang sudah berbicara lebih dahulu, sudah membahas tentang Biin Mafo. Biin Mafo itu kurang lebih terminologi yang ditemukan kurang lebih di akhir 90-an ya Pak Ketua ya. Di akhir 90-an itu melingkupi 3 ex-Swaspraja. Swapraja. Jadi ada di Boki Insana Mafo mencakup 7 komunitas adat di TTU. Nanti 2 hal saya bahas berbeda karena Swapraja bicara tentang Belanda, komunitas adat saya bicara tentang Aten Meto sendiri. Di Boki Insana Mafo Bikomi Noemuti Tunbaba dan Manamas masing-masing berbeda. Nanti saya bahas lagi. Biin Mafo itu sebutan lain untuk TTU yang kurang lebih umurnya baru sekitar 20-an. Saya menyimpulkan di awal dulu sebelum saya membahas. Biin Mafo tidak diganti oleh Sonaf Besi yang konsepnya dari Salume Mafo Kuluan Mebes. Salume Mafo Kuluan Mebes itu adalah slogan pemersatu untuk rakyat Biin Mafo di Boki, Insana dan Mafo. Jadi kalau mau ganti kuda, ganti kuda. Tidak bisa kuda diganti dengan selimut. NKRI tidak bisa kita bilang, kenapa NKRI diganti oleh Bhinneka Tunggal Ika? Beda konsepnya. Bhinneka Tunggal Ika itu slogan pemersatu. NKRI nama negara kita. Sama dengan Biin Mafo dan Sonaf Besi. 2 hal yang berbeda, bukan saling mengganti. Oke? Karena bicara tentang Sonaf Besi, Salume Mafo Kuluan Mebes, tadi perspektifnya perspektif politik pemerintahan, maka saya coba bahas dulu, diawali dengan setting historisnya. Karena berhubungan dengan awal pembentukan TTU. TTU lahir tahun 1915. Waktu itu oleh Belanda, Onderafdeling Noord Midden Timor. Pertanyaannya, kenapa TTU mesti lahir? Sekitar 1880 sampai dengan 1901, Parlemen Belanda, Tweede Kamer, mendesak pemerintah Belanda untuk memberikan hak otonomi kepada kaum pribumi di daerah jajahan. 21 tahun berproses, Geringsreglement 1854. Itu di amandemen. Menampung pasal tentang pemberian hak otonomi kepada kaum pribumi, termasuk orang-orang di TTU. Kemudian dari hasil revisi RR 1854 itu lahirlah satu undang-undang namanya Undang-Undang Desentralisasi Wilayah 1903. Itu undang-undang otonominya orang pribumi jajahan Belanda. Kemudian tahun 1905 lahir lagi Undang-Undang Lokal Raden Ordonansi. Itu undang-undang yang membahas tentang struktur pemerintahan Belanda yang melibatkan orang pribumi. Maka nanti ada Gesak Heber yang kemudian diganti menjadi Kontroleur, turun lagi menjadi, di bawahnya itu menjadi Swapraja yang kepala Swapraja dipimpin oleh seorang Kornel. Kemudian di bawah Kornel ada Vetor, di bawah Vetor ada Tumukung. Tumukung dibagi lagi ada Tumukung anak, Tumukung naik. Nah, ini istilah asing semua yang dibentuk oleh Belanda. Kemudian tahun 1907 Belanda masuk ke pedalaman timur di Welkunum. Welkunum itu kampungnya Pak Ketua dan kawan-kawannya di sekitar Mafo Barat. Ya, arah Suanae naik ke Salu, kira-kira begitu. Nah, nanti kenapa ada muncul kata Salu? Nah, kemudian 1910 sampai 1911 itu Belanda melakukan survei. Karena desakan dari pusat tadi harus bentuk kabupaten Onderafdeling, maka Onderafdeling Noord Midden Timor ini melingkupi wilayah mana saja. Mereka survei.
Lalu pada bulan Juni tahun 1911 itu terbit sebuah peta. Peta itu adalah peta politik. Kenapa saya bilang peta politik? Karena otonominya otonomi semu. Bayangkan pemimpin tertingginya kabupaten ini dipimpin oleh orang Belanda yang punya kewenangan otonomi, punya kewenangan untuk mengelola keuangan, bawahannya adalah kaum pribumi. Kornel tidak punya kewenangan untuk memutus, Vetor apalagi, Kornel tidak punya kewenangan untuk mengelola keuangan, Vetor apalagi, dan seterusnya sampai ke bawah. Itu saya bilang otonomi semu. Nah, maka dibentuk struktur itu berdasarkan yang tadi, Undang-Undang 1905. Kemudian pada tahun 1916, tepatnya tanggal 17 Mei, Belanda setelah terbentuk ya, 3, Biboki, Insana, Miyomafo. Nah, pembentukan daerah ini sangat politis. Kita tahu semua politik divide et impera. Belanda itu berusaha untuk menghabisi musuh-musuhnya. Siapa musuh utama di Timur Barat? Sonbai. Yang kedua itu adalah Wayukwe Hali. Sonbai adalah pemimpin tertinggi Konfederasi O6. Konfederasi O6 ini mencakup mulai dari Ambeno, Bikomi sampai Kupang. Maka kekuatan Sonbai itu dipenggal-penggal, kecil-kecil. Supaya apa? Supaya mudah dikuasai. Wayhali pun sama. Insana dan Biboki yang tadinya berinduk pada Wayukwe Hali dipangkas, dipotong-potong kecil-kecil, masuk ke TTU. Supaya sama, tujuannya sama, mudah dikuasai. Itu politik divide et imperanya orang Belanda. Kemudian tanggal 17 Mei 1916 kaum Hukmanlia dilantik dan menandatangani sebuah perjanjian pendek yang namanya Korte Verklaring. Lalu kemudian Kahlasi Teolin di Elolok menandatangani pada tanggal 24 Desember 1916. Kemudian Wainunu Kono, setelah saya lacak di keturunan langsungnya, itu Wainunu Kono yang ketiga, bukan yang kedua. Nah, Wainunu Kono 3 ini menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 10 Oktober 1917. Saat itu kaum Hukmanlia datang, Kahlasi Teolin datang ke Toko. Apa yang disampaikan ketika diberikan kesempatan berbicara? Wainunu Kono bilang apa? Main makuli memanaka kit, aim hitok oke, kuluan nok mobes, salu may maaf. Tapi mata luli, nioba taan matain, nioba ukan maplenat. Saat itu lahir slogan Kuluan Mobes Salum Mafo, atau dibalik Salum Mafo Kuluan Mobes. Mana lebih dulu nanti kita bahas tersendiri. Lahir pada tanggal 10 Oktober 1917. Salum Mafo Kuluan Mobes. Ada catatannya, ada risalahnya. Korte Verklaring itu isinya apa? Hanya 3. 1. Tunduk dan setia kepada Belanda. 2. Menjadikan musuh Belanda musuh Kornel, kawan Belanda sebagai kawan Kornel. Siapa yang disasar? Ya tadi, Sonbai dengan Wayukwe Hali. Yang ketiga, melaksanakan semua perintah Belanda. Maka para Kornel itu diikat untuk melaksanakan 3 hal ini. Kalau lihat Sonbai, itu lihat musuhmu, karena ini adalah musuh Belanda. Oke, itu sekilas tentang latar historisnya. Sekarang saya masuk sedikit ke perspektif kultural. Mudah-mudahan waktu cukup, Pak Moderator. Ya. Sekitar 6 menit. Oke. Zaman kerajaan dahulu, setiap kerajaan itu berdaulat dan otonom. Tidak ada slogan pemersatu untuk Bikomi dengan Insana, Bikomi dengan Biboki, tidak ada. Itu saya kembali ke zaman kerajaan dulu. Tidak ada. Kecuali dalam hubungan Olive Tataf dan Bafeto Bebone. Misalnya, kalau orang Bikomi menikah dengan orang Insana, kemudian diberikan sebidang tanah, nah itu, maka muncul slogan tahun naka mese, tiun oe mata mese. Kecuali untuk dua hubungan itu. Tidak ada orang Bikomi misalnya atau orang Insana dengan orang Biboki ada slogan pemersatu khusus, tidak ada. Untuk satu kerajaan ya, masing-masing kerajaan. Yang kedua, hanya ada 3 agenda penting dalam setiap kerajaan di zaman itu. 1, politik, bagaimana meraih dan mempertahankan kekuasaan. Yang kedua, kesejahteraan, bagaimana tik pena aneh dan seterusnya, tapi nahtasa dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah ritus. Ritus ini ditempatkan di
posisi puncak karena ketika kita melakukan aktivitas politik diawali dan diakhiri dengan ritus. Demikian pula dengan kesejahteraan. Sebelum bertani, sebelum berburu, dan sesudah berburu diakhiri dan diawali dengan ritus. Nah, dalam konteks ritus ini Aten Method tidak mampu memberikan nama kepada Tuhannya sendiri. Maka cuma sifat-sifat yang disebut. Apinat akalaat amuat apakait afinit aneset. Itu adalah sifat-sifatnya. Disebut secara berpasang-pasangan. Nah, hal ini juga berpengaruh terhadap cara pandang Aten Method terhadap sesama sebagai Okbian. Makbian, Mubiab, Hekesen Biak Makaisa, Kobe. Begitu. Berpasang-pasangan. Dalam kosmologi Aten Method juga demikian. Kita menemukan banyak hal yang berpasang-pasangan. Faimanas, neon set, neon tes, pin manak, maputu malala, manikin etena, efat foknais dan lain-lain. Nah, konsep ini yang kemudian juga berpengaruh pada struktur. Makanya coba cek struktur kerajaan pasti berpasang-pasangan. Puputon bes faltaulin, mana lagi? Ukat sauknav, mana lagi? Kono ematan dan babu bifel, mana lagi? Terus selalu begitu berpasang-pasangan. Maka slogan tadi itu ada 3 swapraja tetapi ada yang mempertanyakan kenapa tidak 4? Ya selalu memafok kuluan mobes itu dibuat supaya berpasang-pasangan meskipun realnya cuma 3. Karena Aten Method terbiasa dengan berpasang-pasangan, tidak biasa sendiri. Nah, maknanya tadi sudah dijelaskan bahwa saling memaaf itu mewakili 5 komunitas adat, kemudian Kuluan mewakili Biboki, dan Mobes mewakili Insana. Nah, siapa lebih dulu? Apakah Kuluan Mobes lebih dulu atau Salimaf lebih dulu? Di dalam tradisi kita, tanebet hit dalam bertutur ya, tanebet hit tak tuna okbian. Rendahkan kita diri sendiri dan sanjung orang lain, lawan bicara. Maka kalau kita ke tempat orang, waben tidak bisa bilang au bukailen tak kena hen natakit naksa. Kalau agak bukail ni miuk nih. Harus tanah bet hit au aneh nan balas dekat bukail nih. Itu begitu tradisi Aten Method itu etika sopan santun dalam bertutur kata. Kembali ke tadi, apakah saling maaf atau Kuluan Mobes? Saya menulis buku dengan judul Kebudayaan Aten Method di wilayah Kuluan Mobes saling maaf. Kenapa saya menempatkan Kuluan lebih dulu? Karena saya menempatkan diri sebagai Wainunu Kono yang berbicara. Tetapi Kuluan Mobes juga itu benar lebih dulu. Karena pemilik idenya itu menempatkan diri bukan sebagai Wainunu Kono, tapi memandang Wainunu Kono dari dalam. Maka Wainunu Kono posisi ada di luar. Maka disebutlah Salum Yamaaf Kuluan Mobes. Nah, itu mungkin tinggal 1-2 menit, saya lanjut lagi. Sonaf, saya kurang setuju kalau itu dibilang eksklusif. Coba cek di timur, ini sonaf mana yang dibangun oleh raja? Tidak ada. Sonaf itu dibangun oleh rakyat. Dia yang datang bongkar, dia yang bawa bahan, dia yang kerja sampai pengresmian. Maka tidak ada sonaf yang sifatnya eksklusif. Raja yang menjaga, dia hanya menjaga. Napin paku. Apin paku awetaiz. Nah, sonaf itu pusat ritus, pusat pemerintahan. Dan pusat ajaran tentang norma, ajaran tentang hukum adat, dan ajaran tentang hukum tertinggi. Hukum tertinggi Aten Method disebut leo. Kalau di Katolik bilang cinta kasih. Kesemanat leo. Kesemua abit leo. Semua leo dibingkai dengan leo. Yang berhubungan dengan ritus. Apina takla tadi itu. Son BC. Yang kemudian karena kita bahasa Meto ini sering mengalami perubahan vokal. Metatesis, Pak John lebih paham. Jadi son BC itu sonaf yang berhubungan dengan perjuangan melawan musuh. Perjuangan melawan musuh. BC tidak berdiri sendiri, diterjemahkan BC nanti membunuh, apa keras. Bukan. Son BC itu 2 kata yang menjadi satu. Son BC itu sonaf yang berhubungan dengan perjuangan melawan musuh. Maka son BC atau yang sekarang ini disebut sonaf BC tadi ya, perubahan vokal, itu adalah simbol perjuangan melawan musuh. Dalam konteks hari ini, musuh bukan lagi Belanda atau penjajah.
Musuh kita adalah kemiskinan, kebodohan, penyakit, dan lain-lain. Itu yang mesti kita lawan. Nah, poin saya yang terakhir sebelum Bapak moderator menegur saya karena terlalu lama. Poin saya, judul dari paparan saya ini, Salum Maf Kuluan Mobes, sebagai slogan pemersatu rakyat. Biin Mafo. Slogan pemersatu rakyat Biin Mafo. Slogan tadi itu ada sejarahnya. Siapa yang menyebut pertama kali? Mengapa disebutkan? Wanunu Kono mengajak dua temannya itu dengan slogan ini supaya rakyat ini bersatu padu melawan Sonbai sebagai musuh. Bersatu padu melawan Wayu Kue Hali jika kemudian dia mengambil kembali Insana Biboki. Nah, saya kira itu nanti berkembang dalam diskusi. Mohon izin Pak Moderator terlama. Terima kasih, selamat sore untuk kita semua. Baik, kita tepuk tangan untuk Bapak Anies yang sudah menyampaikan paparannya untuk kita. Ya,